kesepakatan kita kemarin nih Bu Lis, kita akan lakukan observasi ya Bu Lis ya. Jadi tujuan pembelajarannya apa nih Bu Lis? Tentang apa ya? Proyeksi mengulang jaring-jaring mengulang Bu. Tentang proyeksi mengulang dan jaring-jaring area pengembangan yang akan dicapai di dalam pembelajaran nanti itu apa Bu Lis? Apa yang mau kita lihat gitu? Untuk pembelajaran mengenai jaring-jaring bangun ini, saya meminta siswa untuk membuat menentukan jaring. Setelah saya bergambar, saya meminta siswa itu menentukan jaring-jaring apakah dia termasuk dalam proyeksi dia atau jaring-jaring dia. Lihat dari proses pembelajaran pada akhir ini, saya harap siswa itu bisa menjawab atau menjelaskan dengan LK yang saya beri, mereka itu mampu. Dari area pengembangan yang ingin Ibu Lis capai, strategi apa yang sudah dipersiapkan nanti untuk di dalam kelas? Strategi yang saya gunakan yaitu menggunakan scope learning. Adapun pada materi ini, siswa itu menjawab LKPD yang saya berikan. Jadi kegiatannya secara perorangan atau berkelompok? Kegiatannya itu secara berkelompok. Nanti setiap kelompoknya itu bergantian untuk menyampaikan hasilnya. Ya. Jadi secara kelompok ya Bu Lis ya. Jadi tujuan kita dari percakapan ini, Bu Lis itu ingin saya lihat pembelajaran Bu Lis itu saya koreksi nanti di bagian mananya sih Bu Lis. Di bagian ini Bu, kurangnya minat belajar siswa terhadap pelajaran matematika ini, karena anak-anak itu kan lebih cenderung tidak suka belajar matematika. Bagaimana menumbuh minat belajar mereka pada pelajaran matematika? Jadi nanti saya akan lihat ya bagaimana strategi Bu Lis untuk menemukan yang tadi. Kalau nanti setelah pasca observasi kita lihat lagi ya Bu Lis ya. Baik, mungkin itu saja. Saya sudah bisa saksikan langsung ini observasinya. Oke, kita tunggu kelas ya. Terima kasih ya Bu Lis. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya. Baik. Apa kabarnya hari ini? Baik. Hari ini kita belajar apa? Belajar matematika. Yang tujuan pembelajaran kita yaitu mengenai bangun ruang dengan berbagai cara, dengan mengenal bidang, proyeksi dan bangun ruang, jaring-jaring bangun ruang. Di sini Ibu meminta kalian mengerjakan LKPD yang Ibu berikan, di mana LKPD ini mengenai bangun ruang. Kita menentukan bangun ruang dengan 3 cara. Yang pertama dengan apa tadi disebut? Menggerakkan bidang. Yang kedua dengan proyeksi. Dan yang ketiga dengan menentukan jaring-jaring bangun ruang. Oke. Sekarang silakan anak Ibu kerjakan LKPD yang Ibu berikan ini. Di sini cara kerja LKPD-nya, di situ Ibu tuliskan di LKPD-nya kan Ibu tulis bagaimana cara mengerjakannya. Di kalian
Silakan perbedaannya di sini nama kelompoknya. Terus kalian tahu cara mengerjakannya? Ya, nanti yang mana dikatakan bangun ruang dengan pergeseran. Kemudian bagaimana bangun ruang dengan proyeksi. Ketiga, bagaimana menentukan bangun ruang dengan jari-jari. Kemudian yang mana gambar ini dengan proyeksi, kemudian tentukan yang mana dengan menggunakan jaring-jaring. Sekarang ada 3. Silakan kalian jawab, letakkan gambarnya di sini, kemudian dikasih keterangannya. Apa ya? Nanti kalian tempelkan di sebelah ya. Nanti kalian tempelkan di sini ya. Nah, misalnya setelah kalian buat, serangannya dibuat. Oke, sekarang yang telah kalian buatkan, ibu minta hasil LKPD-nya dipresentasikan di depan setiap kelompoknya. Sekarang silakan ketua kelompok diletakkan di depan hasil diskusi kalian. Sekarang ibu minta perwakilan dari kelompok 1 mempresentasikan hasil diskusinya. Oke, silakan untuk kelompok 1 mempresentasikan hasilnya. Di depan, perhatikan temannya. Jika tak paham, silakan bertanya. Saya dan kelompok ingin menanyakan mengapa pada soal nomor 1 itu dikatakan bangun ruang dan pergeseran. Suatu ketika buku disusun di atas meja sebanyak mungkin, maka akan terjadi pergeseran. Hasil presentasi kita hari ini, apakah pelajaran hari ini menyenangkan? Oke, apakah tugas kalian yang telah lalu kalian buat? Hah? Siap? Siapa yang tak siap? Tunjuk tangan. Berarti ada beberapa siswa yang tidak
mengerjakan tugasnya. Oke, kurasa pelajaran hari ini cukup sampai di sini. Oke, itu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas observasi yang sudah saya lakukan kepada Ibu Iris sebagai salah satu guru di sini, mata pelajaran beliau pelajaran matematika. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang saya hormati, Bu Kepala Sekolah Ibu Desi Fitrianti, yang saya hormati Bapak pengajar praktik yang telah hadir bersama kami pagi hari ini, dan yang saya hormati dan banggakan Ibu Lis Mayani yang sebagai guru yang saya observer. Baik, kegiatan kita pagi ini adalah melanjutkan kegiatan pasca observasi ya Bu Is. Jadi Pak, saya mohon izin untuk melakukan percakapan bersama Bu Is melakukan pasca observasi. Ya Bu Paswa, izin. Nah, baik Ibu Lis, kemarin kita sudah melakukan serangkaian kegiatan di mana Ibu Lis sudah ini ya, kemarin minta diobservasi, kita udah buat kesepakatan. Nah, pada pra observasi Bu Lis juga sudah menjelaskan kepada saya bagian-bagian yang ingin Bu Lis tingkatkan dan ingin dilihat, dan kita juga sudah melakukannya. Bagaimana nih perasaan Ibu Lis setelah saya observasi di kelas kemarin? Baik, Sesi, setelah Ibu melakukan observasi di kelas, pertama perasaan saya senang. Senang karena Ibu melaksanakan dokumen di dalam kelas. Sekarang saya meminta saran atau perbaikan terhadap proses pembelajaran saya ketika di dalam kelas kemarin. Iya, ini luar biasa. Ya, kemarin alhamdulillah lancar juga kegiatan kita. Tujuannya nih nanti yang ingin kita capai apa nih Bu Lis? Tujuannya saya ingin Bu Sesi dari pembicaraan yang di dalam kelas dapat menemukan solusi yang terbaik dalam proses pembelajaran yang saya laksanakan ketika belajar di kelas kemarin, Bu. Misalnya ini nanti ada masih yang belum maksimal Ya, hasilnya masih ada kurang, saya mohon tunjuk sama Ibu. Jadi dari pelaksanaan Ibu di kelas kemarin, perasaan Bu Lis kalau kita bisa skalakan pakai angka nih Bu Lis ya, dari angka 1 angka 10 yang sempurna, Bu Lis itu di angka berapa pelaksanaan kemarin? Kalau saya merasa pas saya masuk di dalam kelas kemarin itu masih di posisi angka 7, Bu. Posisi angka 7. Iya, Bu Sesi. Mengapa Ibu Lis pada posisi angka 7 alasannya? Karena kurangnya proses pembelajaran itu, kurang minat terhadap pembelajaran hari itu. Misalnya siswa itu kurang minat pada proses pembelajaran dengan menggunakan LKPD, Bu. Dengan LKPD ya, kemarin melaksanakan ya. Kita melaksanakan menggunakan LKPD. Jadi anak itu kurangnya minatnya terhadap LKPD, lebih banyaknya anak itu bermain daripada mengerjakan LKPD. Jadi kalau dihubungkan nih dengan tujuan yang pembelajaran Ibu Lis, menurut Ibu Lis, menurut Ibu Lis itu apa kekuatan yang bisa Ibu Lis laksanakan sehingga, atau strategi yang Ibu Lis laksanakan sehingga tujuan pembelajaran itu tercapai dengan baik dengan minat anak itu meningkat dalam mengerjakan LKPD? Adapun solusi saya ya, Bu Sesi ya, terhadap minat belajar anak itu, bagaimana saya mengubah strategi saya dengan yang pertamanya dari menggunakan LKPD, sekarang saya menggunakan alat peraga, Bu. Bagaimana, Bu? Menggunakan alat peraga. Ya, alat peraga. Jadi cocok nih kira-kira dengan tujuan pembelajaran? Sepertinya cocok karena alat peraga itu kan anak itu nanti kita ajar cara membuatnya, terus nanti merangkainya, kan lebih mungkin anak itu lebih memahami dengan menggunakan benda konkret ya, misalnya nyata nampak di peserta didik kita. Nah,
Bu Lis ini kan sudah memikirkan sejauh mana Bu Lis akan menerapkan strategi itu. Apa nanti hambatan? Hambatan saya, menurut saya ya, kurangnya karena belum adanya alat peraga itu di sekolah. Alat peraga itu belum disediakan di sekolah. Jadi itu hambatan saya mengajarnya. Jadi tidak tersedia Iya, alat peraga yang Bu Lis butuhkan. Nah, ada solusi nggak nih? Ini kan alat peraga tidak ada. Iya Bu. Ada solusi nggak? Menurut saya sih Bu, solusi saya itu mengajak siswa untuk membuat alat peraga tersebut. Iya, mengajak siswa itu membuat mungkin dengan menggunakan bahan-bahan yang sederhana. Nanti bisa kita buat alat peraga tersebut. Nanti langsung kan kita bisa menggunakan di dalam kelas Bu. Nanti Bu Lis ingin membuat Iya, ya, ingin membuat bersama siswa. Apa nih tindakan selanjutnya? Bu Lis ini sudah memikirkan akan membuat alat peraga. Jadi apa yang akan dilaksanakan? Aksinya ingin membuat alat peraga tersebut Bu. Jadi ingin membuatnya itu Bu Lis membuat sendiri atau nanti bagaimana? Dibantu siswa atau Ibu Lis meminta bantuan siapa gitu? Bantuan siswa bisa Bu, misalnya siswa itu menyediakan bahan-bahannya, nanti kita buat sama-sama. Itu pada saat apa Bu Lis? Apakah pada saat jam pembelajaran atau Ibu Lis ingin memakai waktu tadi? Kalau dipikir Bu, saya melaksanakannya di luar jam pelajaran. Karena jam pelajaran kan anak ini sibuk dengan pelajaran lain, tidak mungkin kita mengganggu pelajaran orang lain. Jadi misalnya melaksanakannya sore hari, misalnya kita mau melaksanakan besok, sore harinya kita bisa praktekkan bersama siswa. Buat alat peraganya tadi ya. Jadi sebelum masuk ke kelas Bu Lis sudah menyediakan terlebih dahulu dengan bantuan siswa. Jadi menurut Bu Lis nih ukuran keberhasilan dalam strategi Bu Lis ini apa gitu? Ukuran keberhasilannya. Mungkin dengan alat peraga ini siswa itu mampu memahami pembelajaran tersebut. Yang bisa dilihat langsung dan dipraktekkan langsung. Bagaimana cara membuat jari-jari? Kan kita bisa mempraktekkan langsung. Ini Bu Lis sudah membuat strategi nih akan membuat alat peraga. Jadi apa nih komitmennya dalam rencana yang sudah Ibu Lis tuangkan tadi? Kapan nih mau dilaksanakan? Mau dilaksanakan mungkin hari besok bisa dilaksanakan Bu. Langsung nanti Ibu bisa melihat saya belajar di dalam kelas menggunakan alat peraga yang sudah saya buat bersama siswa. Jadi Bu Lis, siapa yang membantu Bu Lis, yang dapat membantu Bu Lis agar rencana Bu Lis ini dapat berjalan dengan lancar? Terutama yang bisa membantu saya seperti kepala sekolah untuk pembinaan, karena bisa menyediakan alat-alat yang bahan-bahan yang saya butuhkan untuk membuat alat peraga tersebut. Bahan-bahan yang ini ya mungkin yang bisa disediakan oleh sekolah. Disediakan oleh sekolah. Baik Bu Lis, luar biasa ya hasil pemikiran Bu Lis, karena sudah Bu Lis lihat di kelas dengan pemakaian LKPD tadi usahanya kurang maksimal. Bu Lis juga merencanakan tadi sebaiknya memakai barang yang konkret gitu, alat peraga yang nyata yang bisa dilihat anak. Saya rasa itu nanti cukup menarik Bu Lis dilaksanakan. Jadi saya ingin melihat nih tindak lanjut pertemuan percakapan kita ini bagaimana nanti Bu Lis. Bisa saya lihat nih di dalam kelas. Bisa Bu, karena kebetulan besok jadwal saya masuk ke kelas 7. Saya persilakan untuk masuk di dalam kelas melihat saya mengajar kembali. Ya, bersedia ya Bu Lis ya, nanti kita lihat kembali apakah sesuai dengan harapan Bu Lis pelaksanaannya ketika strateginya kita rubah dengan menggunakan alat peraga yang konkret dan yang nyata. Baik Bu Lis, ada yang ingin disampaikan lagi nih yang bisa kita bicarakan? Sepertinya hanya
Oh iya, jadi baik Bu Lis, terima kasih ya. Pembicaraan kita hari ini cukup luar biasa, juga membuka pemikiran saya bahwa memang ternyata mungkin anak-anak lebih membutuhkan sesuatu barang yang nyata di hadapan mereka supaya mereka lebih memahami. Semoga sukses ya Bu Lis ya.